Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya cuma pengen mereaction ya, atau memberikan pendapat yang sifatnya unek-unek, agak ngeganjel aja ya. Setiap lihat postingan tentang kasus seorang anak yang berusia 3,5 tahun, yaitu Darel, di kawasan Subang. Kebetulan Subang adalah tempat kelahiran saya, dan saat ini saya tinggal di kota Cirebon. Banyak hal yang bikin saya harus ikut berkomentar yang bukan hanya sebatas konten ya, karena memang saya konten kreator gitu ya. Dan hal ini sangat miris bagi saya sebetulnya. Mungkin banyak pihak juga yang ikut merasa miris dengan kejadian tersebut. Memang terkesan janggal. Yang bikin gedeknya saya adalah banyaknya pihak-pihak yang mencari-cari kesempatan ya, dalam arti ya cari-cari keberuntungan apabila pas lagi di sana ataupun lagi ngomong ataupun ngasih pendapat, pas lalu ketemu anaknya, kalau memang ketemu gitu kan. Yang jadi sorotan saya adalah di mana banyak tokoh-tokoh yang ngaku-ngaku katanya indigo, yang ngaku-ngaku indigo atau dikenalnya biasa berkaitan dengan dunia-dunia yang sifatnya supranatural. Karena hal ini terjadi, ini akhirnya banyak pendapat-pendapat yang sifatnya, kalau kata saya, tebak-tebakan, yang katanya terawangan lah, inilah itulah, anaknya diculik sama makhluk gaib lah, sejenis jin yang umumnya disebutnya makhluk jin kalong wewe gitu ya, genderuwo lah atau apa ya. Ya memang sah-sah saja orang memberikan pendapat ya. Hanya saja kita nih harusnya kan ngotak gitu. Kalau ya dia dari jauh aja gitu udah bisa terawang gitu kan. Wah, ini diculik sama makhluk jin ini dan itulah, di acara podcast podcast inilah, ataupun dalam channelnya sendiri segala macam. Kayaknya CCTV-nya tuh keren banget gitu ya. Dari jarak jauh aja, yang lokasinya ini di Jakarta, ini di sini untuk menerawang di satu lokasi di kawasan Subang, itu bisa tahu detail gitu. Ya kalau memang punya kemampuan itu, ya jangan hanya sebatas ngonten, datang aja langsung sana, bantuin kalau memang itu diculik oleh makhluk gaib. Tunjukin di mana lokasinya dan bernegosiasi lah. Nah ini lagi nih, ada hal yang bikin gede lagi nya, ada juga orang-orang yang bisa-bisanya gitu tuh tega banget ngedit video gitu kan, lalu dikabarkan hilangnya Darel, anak usia 3,5 tahun di Subang itu hilang tapi terdengar suara tangisannya gitu. Itu kan kurang ajar banget, orang yang nggak punya rasa empati sekali ya, sampai segitunya gitu. Akhirnya membuat masalah ini menjadi semakin rancu dan liar lah. Kenapa saya katakan liar? Karena saat ini kan pemeriksaan dari pihak kepolisian itu kan sampai menggunakan anjing pelacak. Dan karena saya saat ini kan hanya melihatnya dari beberapa keterangan-keterangan yang mungkin bisa saya resap ataupun saya anggap valid ya informasinya. Karena cerita terakhir itu adalah anjing pelacak itu hanya melacak di bagian tertentu ya. Yang jelas itu anjing pelacak yang sudah terlatih, yang sudah terbiasa untuk melacak benda-benda narkoba, benda-benda curigai atau hingga kasus-kasus lain-lain hal yang seperti pencurian dan pembunuhan, sehingga si anjing ini bisa mendapatkan jejak. Karena seekor anjing itu kan nggak mungkin bohong, nggak mungkin direkayasa, dia bekerja sesuai insting dari penciumannya ya. Dan memang Allah menciptakan anjing tersebut memiliki kelebihan dalam hal indera penciuman, itu bisa membantu ya, apalagi untuk membantu kinerja kepolisian. Nah lucunya ini kan si anjing ini hanya stuck berhenti di satu titik lokasi yang masih di kawasan dekat-dekat kebun lah, dan tidak bisa melanjutkan ke arah lain-lainnya.
Jadi ini yang bikin jadi rancu lagi ya, bahwasannya menjadi kesan hilangnya atau diculiknya karena makhluk goib itu jadi makin menjadi-jadi. Ditambah di awal-awal di channelnya Kang Deddy Mulyadi kan ada kesan ya terlihat seperti Kang Deddy menunjukkan merinding di tangannya, begini dan begitu. Ya itu walau alam ya. Bisa saja memang ada sebuah makhluk goib juga di sekitaran situ yang mungkin sedang berinteraksi atau apa, yang sehingga mungkin ada benturan ataupun gimana yang membuat Kang Deddy merinding, bisa jadi. Tetapi kalau secara dalam dunia psikologis manusia itu rasa merinding itu kan tidak hanya karena faktor di tempat tersebut angker lah atau apa. Dengan di tempat biasa, di rumah sendiri, bahkan di tempat ibadah saja, kalau udah urusan ngobrol-ngobrol tentang dunia mistik, orang bisa saja merinding lah segala macam, karena kembali lagi kepada manusianya. Oke, terlepas hal dari situ ya, saya sih cuman pengen ngingetin aja ya buat para paranormal ataupun yang ngaku-ngakunya ahli indigo lah segala macem. Udahlah, nggak usah bikin statement apapun ya, takutnya nanti kayak kejadian yang di Cadas Pangeran. Nah itu di Cadas Pangeran tersebut itu kan dinyatakan atau ada sebuah kecurigaan, ada seorang laki-laki yang hilang yang bernamanya Yana gitu kan, yang konon diculik oleh makhluk goib berwujud ular lah. Akhirnya banyak tokoh-tokoh paranormal A, B, C, D, dukun-dukun ini ibarat kata sedang adu keberuntungan ya. Kalau memang apa yang dia kerjakan atau dia katakan itu benar, nama dia akan naik kan, nanti akan banyak pasien. Mungkin tujuan dari situ ya. Tapi nggak taunya kan Yananya lagi ngumpet di kawasan Brebes ya, atau Tegal ya, pokoknya dekat-dekat situ lah pokoknya. Artinya orang itu sehat walafiat, hanya saja nomor kontaknya lah atau apa nggak bisa dihubungi. Jadi ini yang jadi masalah nih, Yana ngerjain orang namanya. Nah khawatirnya untuk masalah kasus-kasus yang terjadi di Subang seperti kasusnya Darel yang hilang, infonya begitu, siapa tahu ternyata anaknya diculik sama orang lah, atau ya macem-macem lah. Bisa saja lari ke hal-hal yang sifatnya ini, mohon maaf ya, bukan saya menuduh orang tuanya, karena memang saya banyak baca komen-komen ini kan, tolong cek orang tuanya lah ataupun gimana, barangkali ada indikasi ke arah kriminal dengan kesengajaan ya, menjual anak lah atau menumbalkan anak lah atau banyak hal lah. Tetapi kalau secara logika saya, kalaupun jual anak gimana ya, aduh, itu kan pasti ketahuan juga sama pihak kepolisian gitu kan, dan kepolisian sangat canggih sekali. Artinya kalau memang dijual lah, di mana pasti ketemu gitu. Yang di luar negeri aja ketemu, kasarnya ngomong, walaupun hanya waktu yang nanti akan menjawabnya ya. Dan kalau misalkan berkaitan dengan yang tumbal, ya memang kalau secara ekonomi keluarganya saya menilai ya dalam kondisi yang memang kondisi ekonomi yang menengah ke bawah ya. Artinya untuk zaman sekarang ya, di era zaman kesulitan lah seperti itu, bisa saja ada indikasi ke arah itu. Misalkan gelap mata orang tua yang sedang ada kebutuhan A, B, C, D, ada ke arah itu ya, menumbalkan anak dengan berhubungan dengan tokoh-tokoh kuncen, dukun ataupun siapa ya. Karena saya ngomong gini bukan apa-apa, karena saya wallahi pernah berjumpa dengan orang yang benar-benar arahnya ataupun sedang berikhtiar ke arah pesugihan, suami istri loh. Dan ini bukan ngomong ngarang-ngarang dan malah tega mau numbalkan anak. Ya alhamdulillah karena ketemu sama saya ya, saya kasih motivasi hal yang positif untuk pengembangan akal sehatnya ya. Jadi jangan sampai setega itu gitu. Tapi itulah itu hanya sedikit kiasan aja. Artinya kalau memang dikait-kaitkan ke hal itu ya, kemungkinan saja ya. Tapi hal-hal yang sekarang ini kan malah makin panas-panasnya. Artinya belum lama ada lagi tokoh-tokoh Jawara lah, tokoh A, B, C, D, sampai akhirnya mengundang banyak konten-konten kreator yang sifatnya mistik ini mulai tertarik untuk konten ke sana ya. Ya beruntung di sana
dijaga oleh pihak kepolisian, akhirnya nggak sampai banyak konten kreator yang mengunjungi ke sana untuk dikonten lah ataupun mencari ya namanya zaman sekarang serba konten gitu kan ya. Ya artinya saat ini memang dibutuhkan untuk tertib dulu, jangan sampai terjadi nanti banyak konten-konten kreator yang sifatnya nih abal-abal ataupun ngawur gitu, nanti diedit-edit lagi yang enggak gitu kan. Nah, ini yang ngerinya diedit-edit. Nah ini akan membuat hal-hal yang sifatnya jadi nggak benar ya. Nah untuk penilaian yang lain dari pihak-pihak lain juga banyak konten-konten kreator yang artinya dia memiliki penilaian tersendiri ya, hingga tentang bagaimana dandanan orang tuanya itu sampai diperhatikan ya. Dan saya rasa juga pihak kepolisian juga pasti punya penilaian ke arah itu juga ya. Tapi kalau kita sebagai masyarakat biasa yang mungkin nggak memiliki ataupun nggak pernah belajar seperti kepolisian ya untuk bagian penyidikan gitu, kayaknya ntar dulu deh, jangan bikin sesuatu dulu yang aneh-aneh ya, karena namanya banyak kunjungan orang-orang dan juga apalagi ada tokoh-tokoh anggota seperti ya kepolisian, Babinsa dan segala macam menemui tokoh-tokoh masyarakat juga ya, yang masa dalam kondisi yang kucel ataupun gimana ya. Dan juga ada tanggapan lain juga, kok orang tuanya terkesan seperti tidak sedih lah, kayaknya santai-santai aja lah, bahkan omongan-omongan yang nggak nyambung. Terakhir saya melihat dari kontennya Kang Deddy Mulyadi ini mengatakan, bukan mengatakan, artinya saya menyimak di mana ada pengakuan dari ibunya Darel yang nggak nyambung dengan pengakuan supir mobil rentalnya ya. Konon katanya si supir rentalnya ini yang dari Jakarta menuju Subang ini sudah biasa, katanya udah 4 kali ya sering nganter untuk waktu-waktu mudik gitu ya. Dan si Darel ini katanya di dalam mobil ini nggak mau turun setelah sampai di tempat di Subang itu ya, dirayu ini dan itu segala macam. Dan kalau pengakuan ibunya Darel kan hilangnya itu hanya beberapa menit aja gitu setelah mengantarkan supirnya untuk kembali ya ke Jakarta ya. Tapi kalau pengakuan supirnya itu berbeda, justru ibunya si Darel sedang berada di dalam rumah, sedang nyuapin lah atau apalah nggak tahu gitu ya. Pasti ini udah jelas udah nggak nyambung dari satu titik itu ya. Artinya di saat jelang-jelang kabarnya hilangnya si Darel. Nah ini memang udah luar biasa banget secara proses yang konon dilakukan seperti adat masyarakat kita ya. Jika menemukan kasus-kasus hilangnya anak ya, yang dicurigai hilang karena diculik makhluk gaib, jadi ada aktivitas seperti memukul kantongan, benda-benda alat dapur ya, panci segala macam dengan secara bersamaan, sehingga terjadi suara bising yang konon katanya makhluk tersebut, yang katanya kalau wewe lah atau apa, dia nggak suka dengan suara bising tersebut dari memukul berbagai macam alat dapur, hingga anaknya yang diculik itu dikembalikan. Itu sudah dilakukan di sana. Bahkan mungkin cara-cara lain hingga pihak kepolisian dan dari Basarnas juga sampai cross-check ke sana ya, ikut membantu mencari. Memang luar biasa banget, kalaupun mati pasti ada bangkainya. Nah ini yang jadi kecurigaan yang saat ini adalah kalau memang diculik, mungkin dia rasa ingin mengembalikan juga, ini udah serba salah, mau dikembaliin takut ketahuan, urusannya panjang karena menculik itu udah melanggar hukum. Nah, tapi ini misteri yang jangan diperbesar ataupun jangan diperluas dengan pengakuan-pengakuan orang-orang yang konon katanya memiliki keahlian secara indigo lah, supranatural lah, ini dan itu, yang mengatakan berbagai macam versi ya. Karena udah jelas si tokoh indigo ngomong A begini, tokoh indigo B ngomongnya begitu, apalagi paranormal ini ngomongnya ya udah ngawur semua gitu. Enggak pas satu titik, si A begini, B begitu gitu. Kalau memang dia ahli dalam dunia indigo lah ataupun ahli dalam supranatural, perawangannya gimana gitu, harusnya kan udah
masuk ke bagian titik fokus yang kurang lebihnya hampir sama ya, bukan punya persepsi tersendiri yang akhirnya di sini bikin orang bingung. Ya sekarang sih udahlah, hentikan aja deh gaya-gayaan rawang gitulah. Kalau yang memang ia tahu detail segala macam, datang aja deh, bantuin deh, tuh tunjukin tuh di situ dan gimana lah gitu. Karena logikanya gini, orang dari jauh aja katanya pengakuannya sampai bisa nerawang secara detail, berarti kan sakti banget tuh. Nah jadi kalau sakti datang ke sana berarti udah bisa bernegosiasi kalau yang memang diculik makhluk gaib. Nah ini yang betul-betul luar biasa kan. Oke lah, tapi ini hanya sebatas rasa empati saya ya, karena saya asli kelahiran tanah Subang. Karena di tanah kelahiran saya itu kejadian ini sangat miris sekali ya, yang ngeblunder banget gitu, banyak persepsi. Jadi nggak hanya sebatas pengen ngomong doang, tapi ini statement saya gitu kan, untuk mengingatkan aja untuk para dukun, paranormal, para katanya ahli indigo A B C D, udahlah jangan ngomong ngawur, gak usah ngomong yang terawang-terawangan gitu tuh. Zaman sekarang omongan orang itu, mulut orang ini nggak bisa dipegang. Khawatirnya ini masalah ini akan makin runcing dan kasihan bagi keluarganya Darel, orang tuanya Darel juga akan bingung juga, dan juga keluarga lainnya ya, karena kita nggak bisa langsung sebagai netizen yang selalu menyimak mungkin perkembangan kehilangan anak tersebut ya, jangan sampai mendengarkan persepsi A, B, C, D, akhirnya kita sendiri akan terpancing dengan pola pikiran kita sendiri, akhirnya termakan omongan yang akhirnya nggak betul gitu. Kalau memang nggak betul, kalau betul mah oke ya. Nah ini kalau saya nilai banyak nggak betulnya, akhirnya masyarakat akan punya penilaian tersendiri, bahkan sampai komen yang aneh-aneh segala macam. Lalu keluarganya melihat gitu kan, dari tiap komen-komennya orang lagi sedih, jadi tambah sedih. Ya itulah namanya urusan, kalau udah urusan menggosip ini nih, udah ya saya gosip aja gitu untuk komen-komen yang aneh-aneh gitu, biar pihak kepolisian yang melakukan tugasnya, karena sudah bidangnya ya, artinya untuk mengusut hal-hal tersebut ya. Lalu untuk lain-lainnya udah kita pasrahkan kepada yang maha kuasa, dan kita sebagai masyarakat awam ya hanya bantu doa aja. Insya Allah jutaan orang, ribuan orang ataupun miliaran orang yang mendoakan untuk Darel kembali dalam sehat walafiat, insya Allah akan dihijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak tersebut bisa diketemui dalam kondisi yang sehat.